Amin ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu para jamaah Masjid Al-Maghfirah rahimakumullah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dapat melaksanakan salat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan majelis taklim. Mudah-mudahan semua amal ibadah, amal soleh yang kita kerjakan diterima dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Selanjutnya salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau yang kita harapkan syafaatnya kelak di hari akhir. Para jamaah rahimakumullah, melanjutkan kajian kitab hadis Riyadhus Shalihin, masih di dalam bab tentang al-iktisad fit ta'at. Jadi sedengan atau cukupan di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih melanjutkan hadis nomor 9. Yang hadisnya ini, matan hadisnya cukup panjang. Saya tidak membaca matan hadisnya ini, tetapi saya akan menjelaskan poin-poin penting di dalam hadis nomor 9 ini. Hadis nomor 9 ini diriwayatkan oleh sahabat Abi Muhammad, yaitu sahabat Abdullah ibnu Amr ibnul As radhiyallahu anhuma, yang di dalamnya menceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah diberitahu oleh para sahabat tentang sumpah, sumpah atau semboyan yang diucapkan oleh Abdullah ibnu Amr ibnul As, bahwa Abdullah ibnu Amr ibnul As itu pernah berujar, demi Allah, pernah bersumpah, demi Allah saya akan berpuasa di siang hari selamanya, dan saya akan melakukan qiyamul lail selamanya, selama hidup saya. Nah, berita ini, sumpah ini didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan sahabat Abdullah ibnu Amr ibnul As itu, Rasulullah kemudian bertanya, kamu benar mengatakan yang seperti itu, bahwa kamu akan berpuasa, selalu berpuasa di siang hari, dan selalu melakukan qiyamul lail, sholat tahajud dan lain-lain di malam hari. Lalu Abdullah ibnu Amr ibnul As itu menjawab, benar wahai Rasulullah, aku telah mengatakan yang seperti itu. Lalu Rasulullah mengatakan, kamu tidak akan sanggup, tidak akan mampu melakukan hal itu. Artinya kamu tidak akan sanggup berpuasa setiap hari dan qiyamul lail setiap malam. Lalu Rasulullah memerintahkan kepada Abdullah ibnu Amr ibnul As, berpuasalah dan berbukalah. Jadi berpuasa sehari, berpuasa sehari, berpuasa, makan, berbuka, berpuasa, berbuka, berpuasa, terus begitu. Wanam wakum, dan tidurlah lalu bangun malamlah. Jangan tidur terus, tapi juga jangan sholat malam terus. Jadi ya bangun, ya sholat, capek ya tidur. Wasum minasyahri salasata ayyam, kata Rasulullah, dan berpuasalah dari setiap bulan itu 3 hari. Karena setiap kebaikan itu, kata Rasulullah, dilipat gandakan pahalanya sampai 10 kali. Fa innal hasanata bi asyri
amsali asyri amsaliha. Ini yang disebut dengan puasa Ayyamul Bid. Ya, Ayyamul Bid itu puasa tanggal 13, 14, 15 bulan Qamariah. Ya, jadi itu disebut dengan Ayyamul Bid, hari putih. Ya, hari putih maksudnya Ayyamul Bid, hari putih itu adalah puasa tanggal 13, 14, 15. Jadi berpuasalah dalam satu bulan itu 3 hari, karena kebaikan satu hari termasuk puasa satu hari itu dilipat gandakan sampai 10 kali. Jadi dengan berpuasa sebulan 3 kali itu kamu mendapatkan pahala sama dengan melaksanakan puasa selama 1 bulan. Ya. Nah, Rasulullah lalu menyebut, dan kalau kamu lakukan puasa 3 hari selama 1 bulan rutin seperti itu, maka kamu akan mendapatkan pahala sama dengan puasa 1 tahun. 1 tahun itu 12 bulan. 1 bulan itu umumnya rata-rata 30 hari. Setiap 1 hari puasa yang dikerjakan itu dilipat gandakan pahalanya 10 kali, 10 hari. Jadi puasa dalam 1 bulan 3 hari Ayyamul Bid itu kalau dikalikan 12 bulan berarti pahalanya sama dengan puasa 1 tahun. Maka Abdullah Amr ibnul As ini karena masih muda, orangnya masih kuat, ia mengatakan, saya masih kuat wahai Rasulullah untuk melakukan puasa yang lebih dari itu, yang lebih utama dari itu. Qala Rasulullah kemudian mengatakan, kalau begitu fasum yauman wa aftiru yauman. Kalau begitu berpuasalah. Ini yang pertama bukan fasum yauman wa aftir yauman. Fasum yauman wa aftir yaumaini. Berpuasalah 1 hari dan berbukalah 2 hari. Berarti sehari puasa, 2 hari tidak puasa. Terus besoknya puasa. Itu berarti kalau Senin Kemis, Senin puasa, Selasa Rebu tidak puasa, Kemis puasa. Itu begitu. Lalu Jumat Sabtu tidak puasa, Ahad puasa. Loh, berarti boleh orang berpuasa hari ini berpuasa meskipun bukan hari Senin atau bukan hari Kemis, lalu besok 2 hari dia tidak berpuasa, libur puasanya, itu boleh berdasarkan hadis ini. Jadi ini sesuai dengan kaidah bahwa ibadah sunnah itu sifatnya fleksibel. Sifatnya fleksibel. Jadi tidak seperti puasa wajib. Kecuali puasa yang sunnah yang memang sudah ditentukan waktunya. Seperti Ayyamul Bid itu memang 13, 14, 15. Atau puasa Senin, Kemis. Ya, kalau puasanya hari Selasa, berarti bukan puasa Senin kan itu, karena ditentukan harinya. Tetapi di luar itu boleh melakukan puasa hari ini puasa lalu 2 hari tidak berpuasa. Berpuasalah sehari dan berbukalah 2 hari. Abdullah Amr ibnul As itu mengatakan, saya masih kuat dibandingkan puasa itu. Lalu Rasulullah mengatakan, fasum yauman wa aftir yauman. Kalau begitu berpuasalah sehari dan berbukalah 2 hari. Fadzalika siyamu Daud wa huwa a'dalus siyam. Berpuasalah sehari dan berbukalah 1 hari, yang demikian itu adalah puasanya Nabi Daud alaihi salam, dan itu adalah puasa yang paling adil. Wa fi riwayatin wa afdhalus siyam. Dalam riwayat yang lain disebutkan Rasulullah mengatakan itu adalah puasa yang paling utama, ya, paling utama itu adalah puasanya Nabi Daud. Lalu Abdullah Amr ibnul As itu masih mengatakan, saya masih kuat dibanding puasa seperti itu. Lalu Rasulullah mengatakan, la afdhala min dalik. Sudah tidak ada yang lebih utama dibanding puasa Daud. Jadi puasa Daud itu sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Itu adalah puasa yang paling utama. Jadi dari kelompok puasa sunnah, itu yang paling utama adalah puasa
Dawud. Itu yang paling utama. Ya. Nah, para jamaah rahimakumullah, masih terkait dengan Abdullah ibnu Amr ibnul As di dalam hadis ini juga disebutkan tentang ibadah lain yang dikerjakan oleh Abdullah ibnu Amr ibnul As. Ternyata bukan hanya puasa, bukan hanya qiyamul lail, tetapi ternyata Abdullah ibnu Amr ibnul As ini membaca Al-Quran dan khatam setiap malam. Jadi luar biasa ini ibadahnya itu. Ya, setiap hari, siang hari itu dia puasa, setiap malam dia qiyamul lail, dan setiap malam dia mengkhatamkan Al-Quran. Ya, kalau saya jenengan ini ngatamnya Quran ya mungkin setahun ya, sekali itu mungkin ya, atau sebulan sekali ya. Usia saya jenengan ini maca Quran suwe-suwe meripat ini ya sepet itu ya. Nek ndelok duwe abang-abang melek maneh. Nah, nek ngono berarti sebelahnya Al-Qur'an itu kasih uang merah-merah itu aja supaya kalau ngantuk melek lagi itu ya. Ini setiap malam wa taqra'ul Qur'an kullaitin. Rasulullah pernah tanya kepada ini Abdullah ibnu Amr ibnu As, saya mendengar kamu membaca Al-Quran dan mengkhatamkan Al-Quran itu setiap malam. Dia menjawab, fakultu bala ya Rasulullah, walam urid bidzalika illal khair. Benar wahai Rasulullah, saya membaca Al-Quran dan saya mengkhatamkan Al-Quran itu setiap malam. Padahal kalau ngatamkan Al-Quran semalam itu kan butuh berapa jam, butuh berapa lama kan gitu ya. Saya jenengan semalam itu sulit lah untuk ngatamne Al-Quran itu ya, kecuali kalau ngajinya bareng-bareng di bandrek gitu ya, 30 juz di bandrek ya, dikeroyok rame-rame gitu, kamu juz ini gitu, itu bisa. Tapi ini dia memang luar biasa ibadahnya, dan saya tidak bermaksud melakukan itu wahai Rasulullah kecuali hanya karena ingin melakukan kebaikan. Maka Rasulullah kemudian memberikan pesan kepada Abdullah ibnu Amr ibnul As, fasum sauma nabiyillahi Dawud, berpuasalah seperti puasanya Nabi Dawud. Fa innahu kana abadan nas, karena Nabi Dawud itu adalah nabi dan rasul yang paling ahli ibadah. Lupa apa Nabi Rasul itu tidak ahli ibadah semuanya. Semuanya ahli ibadah. Tapi Rasulullah menyebut Nabi Dawud itu a'badan nas, manusia yang paling ahli ibadah. Berarti ibadahnya banyak Nabi Dawud itu. Waqra'il Qur'an fi kulli syahrin. Bacalah Al-Quran, khatamkan sebulan sekali. Ini maksudnya bukan baca Al-Quran sebulan sekali, bukan begitu maksudnya. Nek Al-Quran diwaca sebulan pisan ya gampang. Nah, itu. Ini ndak, bacalah Al-Quran, khatamkan Al-Quran yang kamu baca itu sebulan sekali. Ini dia masih mengatakan, qultu ya Nabi Allah, inni utiku afdhala min dzalik. Saya masih kuat wahai Rasulullah, kalau sebulan khatam sekali itu kelamaan gitu loh, kira-kira begitu ya. Tapi Rasulullah mengatakan, kalau kamu masih kuat, faqra'hu fi kulli isyrin. Kalau kamu masih kuat lebih dari itu, ya bacalah Al-Quran, khatamkan setiap 20 hari sekali. Nah, kalau 20 hari sekali kan ya agak ngoyo juga, tapi kalau dibuat hitungan itu kalau 20 hari khatam berarti sehari itu kira-kira 2,5 juz lah. 2,5 juz. Itu 20 hari selesai. Tapi ini dia mengatakan, inni utiku afdhala min dzalik. Saya masih kuat wahai Rasulullah. 20 hari sekali khatam Al-Quran itu terlalu lama. Saya masih kuat sebelum 20 hari itu khatam. Maka Rasulullah kemudian mengatakan, faqra'hu fi sab'in wala tazid ala zalik. Kalau begitu maka bacalah Al-Quran, khatamkan dalam 1 pekan, dalam 7 hari. Dan Rasulullah mengatakan, wala tazid ala zalik. Sudah, jangan lebih dari itu.
Nah, pokoknya seminggu khatam sekali. Kalau seminggu khatam sekali, itu berarti sehari itu bisa baca Al-Quran itu berapa? 4 juz. 4 kali 7 itu 28. 4 juz, 4,5 lah kira-kira itu seperti itu ya. Jadi jangan apa namanya nawar lagi gitu loh. Bahasanya itu jangan nawar lagi. Pokoknya sak minggu khatam pisan. Ya, seminggu khatam sekali. Ya, ini kan luar biasa ini sahabat ini. Ya. Jadi saya ini membaca di dalam kitab Diwanus Syafi'i. Diwanus Syafi'i itu kumpulan syair yang ditulis oleh Imam Asy-Syafi'i. Jadi Imam Asy-Syafi'i itu juga seorang penyair, karena ternyata beliau punya satu karya, satu kitab di bidang syair, ya, yaitu yang namanya Diwanus Syafi'i. Dan saya punya kitabnya, Diwanus Syafi'i, karena itu berkaitan dengan soal ilmul arud. Itu di kata pengantarnya itu disebutkan tentang keistimewaan Imam Asy-Syafi'i. Salah satu di antara keistimewaan Imam Asy-Syafi'i itu adalah kalau sudah masuk bulan suci Ramadan, mudah-mudahan kita diparingi panjang umur ya, dan bertemu dengan bulan Ramadan. Imam Asy-Syafi'i itu kalau sudah masuk bulan Ramadan, itu beliau mampu mengkhatamkan Al-Quran dalam satu bulan Ramadan sebanyak 60 kali. 60 kali. Berarti kalau begitu, ya, hadis yang menceritakan tentang sahabat Abdullah ibnu Amr ibnul As yang semalam itu mengkhatamkan Al-Quran, itu bukan omong kosong. Karena Imam Asy-Syafi'i itu kalau satu bulan Ramadan itu 30 hari, taruhlah 30 hari, berarti sehari semalam beliau mampu mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 2 kali. Ya, Imam Syafi'i loh ya, Imam Syafi'i, bukan Imam Syafi'i Masjid Al-Maghfirah, beda lagi itu. Ya. Jadi ini Imam Syafi'i yang madzhab fikihnya dianut, diikuti oleh mayoritas Muslim di Indonesia. Itu kalau dibuat rata-rata, Imam Asy-Syafi'i itu sehari bisa menghatamkan Al-Quran 2 kali di bulan Ramadan. Itu berarti setiap 12 jam beliau menghatamkan Al-Quran 1 kali. Sehingga 24 jam itu khatam Quran 2 kali. Sahabat Nabi ini bukan sehari semalam. Ya semalam itu menghatamkan Al-Quran 1 kali. Ternyata jangankan seperti Imam Asy-Syafi'i, seperti Abdullah ibnu Amr ibnul As, adik-adik kita, anak-anak kita itu yang sudah hafidh Quran, itu kalau mereka sedang khatmil Quran bil ghaib itu Al-Quran itu dibaca jam 6 pagi, jam 12 sudah selesai. Berarti 6 jam itu sudah selesai. Berarti kan lebih cepat. Nah, jadi karena dia sudah mutkin itu artinya tidak ada kendala sama sekali soal hafalannya itu. Jadi lancar banget. Nek ngajine geratul ya Kak, hatam-hatam gitu loh. Ya, jadi semakin lancar ngajinya itu kan semakin cepat dia menyelesaikan bacaan Al-Qur'annya. Nah, karena itu para jamaah maka Ramadan itu kita upayakan lah. Ya, harus punya target. Kalau Ramadan itu kita punya target paling enggak itu khatam Al-Qur'an sekali. Paling enggak. Sebab bulannya itu bulan sudah tidak ada yang lebih baik dibanding bulan Ramadan itu. Keutamaannya paling banyak karena memang Ramadan itu bulan hadiah yang diberikan oleh Allah untuk Rasulullah dan umatnya termasuk kita ya. Jadi eman kalau ngaji tadarusan di masjid di langgar itu khatam 5 kali 6 kali ya biasa itu ya, wong ngajinya bareng-bareng ya. Tapi hidup ini harus punya target.
ya. Jadi saya misalnya 1 bulan harus khatam sekali, misalnya, atau 20 hari sekali khatam, 20 hari sekali khatam. Ya, saya sendiri ini juga punya target. Saya baru pulang hari Jumat yang lalu, pulang umroh itu. Tapi saya sendiri itu meskipun bimbing melayani jamaah, tapi rugi kalau saya tidak punya target. Jadi pokoknya saya Mekah Medina itu harus khatam sekali. Mekah Medina harus khatam sekali. Jadi kalau setiap bulan itu berangkat umroh, berarti bisa khatam sekali sampai 2 kali. Pokoknya jatahnya Mekah Medina itu harus khatam sekali. Ya, biasanya umroh itu 10 hari. Kemarin itu saya 11 hari karena ke Mekah dulu, umroh dulu, baru Madinahnya ziarahnya belakangan. Dan alhamdulillah bisa khatam. Dan itu tak paksa. Saya paksa. Saya itu kadang ya bukan apa-apa, cuma nuturi diri saya sendiri. Awakmu iso ngongkon-ngongkon wong ngaji, awakmu dhewe gak ngaji ku terus piye? Ya gitu kan. Saya paksa. Jadi malam gitu istirahat sudah cukup lah, 1-2 jam berangkat ke Masjidil Haram, berangkat ke Masjid Nabawi, daprat 3 juz, 5 juz, nanti habis subuh itu ngaji sebentar, terus ketemu jamaah, melayani jamaah, city tour, macam-macam. Pokoknya harus ada target, rugi kalau tidak ada target. Dan juga ada target ibadahnya, sholatnya, seperti sholat tasbih, itu kalau tidak dipaksa, sulit Pak. Sholat tasbih itu. Padahal kalau bisa sholat tasbih itu dikerjakan setiap hari. Kalau bisa. Kalau enggak ya paling enggak ya seminggu sekali. Kalau enggak ya sebulan sekali. Kalau enggak ya setahun sekali. Kalau enggak ya seumur hidup sekali. Nek gak tahu belas sungguh terlalu. Nah, eman. Artinya kita punya target pribadi ya. Jadi dan itu yang seperti itu lalu menjadi kebiasaan kita. Saya kira itu akan menjadi sesuatu yang sangat positif ya. Jadi termasuk Al-Qur'an, termasuk kita membaca. Membaca itu juga harus ada target. Jadi sehari semalam kita ini membaca sudah sampai berapa lama waktu kita membaca. Kan perintah Allah yang pertama wahyu Al-Qur'an yang turun itu kan Iqra, bacalah. Berarti hidup ini harus selalu membaca. Dan kita melihat orang-orang yang selalu membaca, itu dia update, selalu update wawasannya. Dan selalu dia lebih maju dibandingkan orang-orang yang tidak suka membaca. Adanya kecanggihan IT, ya, teknologi informasi sekarang ini, itu mestinya harus menstimulus kita untuk banyak membaca. Termasuk membaca artikel di internet, membaca buku PDF, kitab PDF, dan seterusnya itu. Jadi ini sahabat ini luar biasa. Jadi kadang kalau saya membaca sahabat-sahabat Nabi itu seperti ini, kok sepertinya kita ini jauh banget gitu ya. Jauh banget, padahal dari sisi kemudahan hidup kita ini diuntungkan sebenarnya. Karena kita menemukan banyak kemudahan-kemudahan. Tetapi sayangnya banyak orang yang lalai ya terhadap target dalam tanda petik ya, semangat untuk beribadahnya itu tidak seperti orang-orang dulu ya, seperti orang-orang dulu. Nah, para jamaah Rasulullah itu di dalam hadis ini juga beliau mengatakan begini, ini yang membuat sahabat Abdullah ibnu Amr ibnul As itu agak sedikit gelo. Gelo itu mengapa? Dia banyak menawar, banyak bertanya kepada Rasulullah. Padahal yang disampaikan oleh Rasulullah itu sudah mestinya yang terbaik untuk dirinya. Sehingga sampai Rasulullah mengatakan begini, ketika dia mengatakan saya masih lebih kuat, saya masih lebih kuat, Rasulullah mengatakan begini, innaka la tadri la'allaka yatulu bika umrun. Abdullah Amr ibnul As, kamu tidak tahu, kamu tidak nyadari, kamu tidak merasa umurmu itu tambah hari tambah banyak. Kamu bukan semakin kuat, fisikmu akan semakin lemah. Jadi karena itu tidak perlu berlebihan di dalam melaksanakan ibadah. Ya, jadi yang sedang saja, yang penting ibadah itu terus berkelanjutan. Yang penting ibadah itu istiqomah. Lalu di bagian
akhir hadis ini yang sangat terkenal. Rasulullah mengatakan la soma man somal abada qalahu salasan. Rasulullah mengatakan tidak ada puasa bagi orang yang berpuasa sehari-hari selama-lamanya. Rasulullah mengatakan itu sampai 3 kali. La soma man somal abada, la soma man somal abada, la soma man somal abada. Tidak ada puasa bagi orang yang berpuasa setiap hari selama-lamanya. Dan Rasulullah kembali mengatakan ahabbus siyami ilallahi ta'ala siyamu Daud. Puasa yang paling disukai oleh Allah adalah puasanya Nabi Daud. Wa ahabbus sholati ilallahi ta'ala sholatu Daud. Salat yang paling disukai oleh Allah adalah salatnya Nabi Daud. Kana yanamu nisfal laili wa yaqumu sulusahu. Nabi Daud itu kalau malam tidur sampai separuh malam, lalu 1/3 malam beliau bangun qiyamul lail. Tapi setelah itu wayanamu sudusahu, setelah itu tidur lagi. Kemudian setelah itu bangun lagi. Fakwana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Daud itu berpuasa sehari dan kemudian tidak berpuasa, dan itu dilakukan terus oleh Nabi Daud alaihi salam. Makanya oleh Rasulullah tadi dikatakan Nabi Daud itu adalah nabi dan rasul yang paling banyak ibadahnya. Manusia yang paling ahli ibadah, abadan nas, itu adalah Nabi Daud alaihi salam. Ya, kita bisa membaca biografi beliau ya. Jadi beliau puasa, sifat puasanya sehari puasa sehari tidak. Sifat sholat malamnya beliau tidur, bangun untuk sholat, tidur lagi, bangun lagi untuk sholat. Istrinya sebanyak 100. Loh, lah wis ah. Nah, ya omong hilirnya itu. Wong bojo siji ae kangelan apa maneh 100. Nah, itu tapi beliau itu disebut oleh Rasulullah sebagai abadan nas, orang yang ahli ibadah. Berarti Nabi Daud itu meskipun istrinya banyak sampai 100, tapi ibadahnya tidak ada yang bisa mengalahkan. Tapi lalu jangan diambil kesimpulan begini. Kalau begitu supaya jadi ahli ibadah, istrinya harus banyak. Jangan begitu. Ini kesimpulan dari mana? Nah, proposisinya itu ya. Jadi itu yang enggak benar itu. Nek kepingin ahli ibadah yo bojone kudu akeh. Ya tambah gak karu-karuan wong bojo siji ae gak iso adil apa maneh bojo 4 gitu loh ya. Sama seperti orang mengatakan begini. Nah, ternyata istri itu adalah orang yang berjasa besar di balik layar kesuksesan suami, karena istri selalu mendukung suami dengan doanya. Maka semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Nah, gitu kan. Nah, kesimpulannya tapi salah itu karena hubungannya itu. Jadi ini para jamaah, intinya ibadah yang kita kerjakan itu yang wajar. Yang ngaji begini ini ya seminggu sekali, seminggu 2 kali, ya sedengan lah. Wong kita ini bekerja. Lah nek santri di pesantren sak minggu ngaji 2 kali, ya gak pinter-pinter gitu loh. Nah, jadi seperti kita ini, alhamdulillah hari Kamis ngaji, terus hari Senin, nggih, hari nggih. Jadi hari Senin ngaji. Bahkan mungkin lebih banyak lagi mungkin di sini. Subuh masih ada lagi. Tapi yang paling penting dari semua itu adalah istiqomah. Maka jenengan hari Senin, Kamis kalau di sini ada ngaji, istiqomahkan itu saja sudah. Istiqomahkan itu. Lalu kalau ada subuh, istiqomahkan itu. Besok untuk hari yang lainnya mungkin habis maghrib sampai isya dipakai itikaf ke masjid, tapi dipakai untuk baca Al-Quran atau dipakai untuk membaca buku atau kitab yang lain meskipun tidak ada majelis taklim seperti ini. Jadi supaya kehidupan kita ini berkualitas ya, baik dalam soal ibadah kita maupun soal keduniaan kita ya, semuanya itu bermanfaat dan berkualitas. Kita lanjutkan hadis nomor 10. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Rib'i Handalah ibni Rabi al-Usaidi al-Katib ahadi kuttabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Diriwayatkan dari sahabat Abi Rib'i, yaitu nama aslinya adalah sahabat Handalah bin Rabi al-Usaidi. Beliau ini adalah seorang sahabat
yang menjadi sekretaris ahadi kutabi Rasulillah, salah seorang sekretarisnya Rasulullah. Jadi Rasulullah itu punya beberapa orang sahabat yang ditugasi untuk menjadi sekretaris. Ya, termasuk sekretaris wahyu. Sekretaris wahyu itu yang paling senior, yang paling dikenal adalah sahabat Zaid bin Sabit. Sahabat Zaid bin Sabit itu sahabat yang dikenal sebagai sekretaris wahyu. Tapi karena Rasulullah ini bukan hanya Nabi dan Rasul, beliau juga seorang kepala negara, kepala pemerintahan, komandan pasukan, banyaklah hakim, maka beliau punya sekretaris itu tidak hanya satu, tapi banyak. Rasulullah punya banyak sekretaris, ya. Jadi dan sekretaris ini mesti harus orang yang pinter-pinter, harus orang yang cerdas-cerdas. Bahkan sahabat Zaid bin Sabit itu saking cerdasnya, itu sampai beliau belajar bahasa asing seperti bahasa Suryani. Itu 10 hari sudah bisa dia, sudah hafal, sudah bisa nulis bahasa Suryani, sudah bisa berbicara dengan bahasa Suryani. Jadi Rasulullah itu kalau milih sekretaris dipilih orang yang memang sangat cerdas, ya, karena dia bertugas untuk menulis, bertugas untuk mengingat, ya, bertugas untuk memahami, ya, memahami apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Nah, suatu ketika Handalah ini mengatakan bahwa dia bertemu Abu Bakar. Qala laqiyani Abu Bakrin radhiyallahu anhu faqala kaifa anta ya Handalah. Suatu hari Handalah ini bertemu Abu Bakar. Lalu Abu Bakar bertanya kepada sahabat Handalah ini. Sahabat Abu Bakar bertanya kepada sahabat Handalah, kaifa anta ya Handalah. Jadi how are you? Kaif halak, kira-kira begitu. Bagaimana keadaanmu Handalah? Qultu nafaqa Handalah. Yang mengejutkan sahabat Abu Bakar, Handalah menjawab begini. Handalah sudah jadi orang munafik. Handalah sendiri yang mengatakan. Handalah sekarang sudah jadi orang munafik. Subhanallah, ma taqul. Kata sahabat Abu Bakar As-Siddiq, subhanallah, kamu ini ngomong apa? Kok kamu itu ngaku kalau dirimu sudah munafik? Qultu nakunu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuzakkiruna bil jannati wan nari ka'anna ra'ya aini. Kata Handalah, kami ini, kita ini ketika berada di samping Rasulullah, lalu Rasulullah menerangkan kepada kita, kepada kami tentang surga dan neraka, seolah-olah kami melihat dengan jelas surga dan neraka yang diterangkan oleh Rasulullah itu. Jadi ketika diterangkan tentang surga itu senangnya luar biasa, sehingga kemudian mendorong, memotivasi untuk melakukan amal kebaikan itu sebanyak-banyaknya. Tapi begitu diterangkan tentang neraka, itu takutnya luar biasa dan jangan sampai melanggar larangan-larangan Allah. Tapi kata Handalah, fa idza kharajna min indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam afasnal azwaj wal aulad wal dhai'at nasina katsiran. Tapi ketika kita sudah berpisah dari Rasulullah, ketemu istri, ketemu anak, ketemu pekerjaan, nasina katsiran. Kami lupa semua yang diterangkan oleh Rasulullah tentang surga dan neraka itu. Jadi kita ini seperti orang munafik. Saya ini seperti orang munafik. Kalau di depan Rasulullah itu ya, tapi di belakang Rasulullah ketemu istri, ketemu anak, ketemu pekerjaan, itu wis gak ingat lagi dengan yang dikatakan oleh Rasulullah. Nah, dia ini berarti kan sahabat yang punya idealisme tinggi. Ya, punya idealisme tinggi. Qala Abu Bakrin radhiyallahu an, fa wallahi inna lanalqa misra hadza. Kata sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, demi Allah, aku pun sama dengan kamu. Sahabat Abu Bakar itu loh ngakui. Jadi kalau di samping Rasulullah diterangkan surga neraka, itu seolah-olah melihat surga neraka itu. Tapi ketika sudah berpisah dari Rasulullah, itu kemudian seperti lupa dengan surga dan neraka itu. Fantolaktu ana
wa Abu Bakrin hatta dakhalna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqultu nafaqah Handalah ya Rasulullah. Maka akhirnya saya, kata Handalah, saya dan sahabat Abu Bakar berangkat menemui Rasulullah. Lalu ketika kami sudah masuk ke rumah Rasulullah, kata Handalah, saya mengatakan, wahai Rasulullah, Handalah ini sudah jadi orang munafik. Faqala Rasulullah wa madzaka? Kamu ini ngomong apa? Handalah, kamu ini ngomong apa? Qultu ya Rasulullah nakunu indaka tudzakiruna bin nari wal jannah ka'anna ra'yal ain fa idza kharajna min indika afasnal azwaj wal aulad wad dhai'at nasina katsiran. Wahai Rasulullah, kami ini kalau di sampingmu lalu jenengan itu menerangkan kepada kami tentang neraka, tentang surga, seolah-olah kami melihat neraka dan surga itu secara jelas. Tapi ketika kami keluar, kami berpisah darimu, ketemu istri, ketemu anak, ketemu harta benda, kami ini lupa dengan surga dan neraka itu. Maka Rasulullah dengan bijak beliau mengatakan begini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallazi nafsi biyadihi law tadumuna ala ma takununa alaihi indi wa fi dzikri la safahatkumul malaika ala furushikum wa fi turukikum walakin ya Handalah sa'atan wa sa'atan salasa marrat. Rawahu Muslim. Kata Rasulullah, demi Allah yang jiwaku berada dalam kekuasaannya, seandainya kalian melanggengkan seperti keadaan kalian bersamaku, selalu berzikir, selalu ingat surga dan neraka, pasti malaikat akan menghampiri kalian dan akan menjabat tangan kalian. Nah, tetapi Handalah, kata Rasulullah, sa'atan wa sa'atan. Tetapi Handalah sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, yang sedang-sedang saja, yang biasa-biasa saja. Mengapa? Karena manusia itu punya sifat bosan, punya sifat jenuh. Ya, jadi kalau terlalu banyak itu jenuh, kalau terlalu sering itu jenuh. Tapi kalau sedang-sedang saja, tapi itu dijalankan secara rutin, insya Allah tidak akan pernah memberatkan diri kita. Ya, sekali lagi para jamaah, saya pernah menyampaikan yang pokok dari semua kewajiban adalah sholat 5 waktu. Maka ini yang kita jaga, nomor 1 ini. Ya, dan kita upayakan secara berjamaah. Sudah pertahankan ini, ojo adik ditawar. Nah, yang berikutnya kalau kita sudah istiqomah, lalu sunnahnya, qobliyahnya, ba'diyahnya. Nah, itu begitu. Ya, kemudian ya nawafilnya ditambah, tetapi tidak perlu terlalu banyak dan tidak perlu terlalu berlebihan. Jadi kalau punya istri, ya nuwun sewu, istrinya ya dicampuri. Ojo istrinya gak dicampuri. Engko mulai teko masjid malah gak mulai oma, sapa warkop, ya tambah keliru. Ya pulang ke rumah itu, ya berbicara, berbincang, bersenda gurau dengan istri, dengan anak, dengan keluarga. Karena Rasulullah seperti itu. Makanya Rasulullah itu kan seperti yang disebut di awal hadis di bab ini, ibadahnya Rasulullah itu ternyata tidak banyak. Ternyata Rasulullah itu kalau malam ya tidur, ya sholat malam. Ya, beliau itu juga tidak setiap hari berpuasa. Kalau beliau pas berpuasa, kok kemudian ada sahabat yang ngasih hadiah makanan, ya dimakan, gitu loh. Nah, kalau saya jenengan, ya tambah ketepaan, kan gitu kan. Pas poso Senin, anak sing ngekeki panganan, alhamdulillah. Pas poso Kamis, oleh setengah hari, ada yang ngasih makanan, dimakan, ya alhamdulillah. Tapi ya kalau bisa jangan dijadikan kebiasaan, ya. Mosok sak minggu poso ping pindho ae, itu gak pernah jangkep, ya. Jadi yang sedang-sedang saja melaksanakan ibadah. Terakhir para jamaah, hadis nomor 11 di bab ini. Wa ani bin Abbas radhiyallahu anhu maqala. Diriwayatkan dari sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, ini sahabat Nabi yang
juga sepupu Nabi, makamnya ada di kota Taif. Alhamdulillah saya kemarin juga ke makam sahabat Abdullah ibnu Abbas, dan Taif dingin sekali sekarang ini. Lalu alhamdulillah toilet sebagai sarana pendukung masjid di Masjid Sahabat Ibnu Abbas itu sekarang sudah diperbaiki bagus, tidak kotor seperti sebelum-sebelumnya. Dan saya kemarin punya kenangan sandal saya hilang di masjidnya Sahabat Ibnu Abbas. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ila muallif hadzal kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki